Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu, untuk berjumpa di majelis yang mulia setelah ibadah yang mulia, ya, menghadap kepada Zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita insya Allah akan membahas tentang Al-Quran. Jadi insya Allah ke depan di kajian zuhur kita akan kupas tentang makna-makna tafsir maksud daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena jamaah rahmatullah, kalau kita mencari referensi hidup, kalau kita mencari buku panduan hidup, atau kita mencari petunjuk hidup, kembalinya adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Orang-orang barat mencari petunjuk tentang asal muasal kehidupan, tentang tujuan kehidupan dengan teknologi mereka. Mereka mencarinya dengan mencari sinyal-sinyal yang ada di langit, mencari petunjuk yang dari langit, ya, mencari suara-suara dari langit, asal muasal alam semesta seperti apa, nanti kemana, dan akan jadi apa. Susah payah mereka mencari hal tersebut. Namun ya, kita tidak perlu susah payah untuk mencarinya, bahkan kita bisa membacanya dengan sangat mudah. Bahkan bukan dari alien, bukan dari orang asing, bukan dari makhluk asing, tapi dari pencipta alam semesta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa Arab, bahasa yang mudah bisa kita pelajari, bahasa yang mudah bisa kita baca, bukan sinyal-sinyal ataupun sandi morse dan lain sebagainya. Karena itu mari kita selami, kita dalami jamaah rahmatullah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya, jangan sampai kita sendiri asing dengan kitab kita sendiri, jangan sampai kita asing dengan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memulai dari surat Al-Anfal ayat ke-65, karena ini kaitannya dengan semangat jihad yang saat ini sedang berkobar, ya, khususnya di Palestina, di Gaza. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital Iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harridil mu'minina 'alal qital, ya, kobarkan semangat orang-orang beriman untuk berperang, berjihad. Iyakum minkum isyruna sabirun, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, yaghlibu mi'atain, akan bisa melawan 200 orang musuh. Berarti 1 banding 20. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Jamaah rahmatullah, untuk memahami ayat ini, bahwasanya ya, orang beriman itu dia kalau bertempur, berperang itu bukan atas dasar senjata, bukan atas dasar jumlah yang banyak, tapi berdasarkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa kita turunkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaitannya tentang rizki, itu bukan jenis pekerjaan yang gajinya besar yang membuat kita menang atau kita sukses. Kadangkala hanya kita berstatus sebagai ojek online, tapi itu wasilah. Kalau kita yakin kepada Allah dengan keyakinan yang kuat akan rezeki, insya Allah bisa menghidupi anak istri, bahkan anak bisa sampai sarjana, bisa sukses jadi dokter dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan hanya masalah wasilah saja, cara. Kalau cara itu bagi Allah mudah untuk, ya, memberikan rezeki. Yang penting kita ada caranya, ada usaha, ada ikhtiarnya. Kaitannya tentang peperangan, maka
orang mukmin itu berperang bukan karena jumlah, bukan karena senjata. Seperti dalam perang Mu'tah, Rasulullah SAW mengutus 3.000 pasukan. Perang Mu'tah itu diawali karena utusannya Rasulullah itu dibunuh di daerah Mu'tah. Utusan itu tidak boleh dibunuh, duta tidak boleh dibunuh. Kemudian Rasulullah mengirim 3.000 orang, dipimpin yang pertama oleh Zaid bin Harithah, yang kedua komandan kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, komandan ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Berangkat 3.000 orang menuju Mu'tah untuk menuntut balas atas syahidnya, yaitu utusannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian 3.000 ini berhenti di daerah sebelum Mu'tah. Karena apa? Orang-orang Romawi ternyata mengirim 100.000 pasukan. 100.000 pasukannya orang Romawi itu bukan pasukan orang-orang Asia. Badannya besar-besar, senjatanya lengkap 100.000. Selain 100.000, berkumpul juga orang-orang kafir di sekitar Syam, jumlahnya 100.000 juga untuk melawan orang-orang Islam. Jadi total 200.000 melawan 3.000. Kaum muslimin sempat berhenti sebentar, berpikir mereka pengen dikirimkan pasukan tambahan oleh Nabi di Madinah, tapi kemudian mereka ragu-ragu, diskusi. Abdullah bin Rawahah kemudian memberikan nasihat, memberikan semangat. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita bertempur bukan karena jumlah, sesungguhnya kita berperang bukan karena senjata, kita berperang karena Allah Ta'ala. Kalau kita menang 3.000 lawan 200.000, itu memang janji Allah, karena Islam itu pasti menang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau kita kalah dan syahid, itu memang tujuan kita dari dulu. Orang dimanapun bisa mati, dalam kondisi apapun akan mati. Dan ini kematian yang mulia, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Yang lain antri, kita langsung masuk surga, mendapatkan, bisa memberikan syafaat 70 anggota keluarga. Kurang apa lagi? Ayo berangkat. Akhirnya mereka semuanya berangkat. Kaum muslimin 3.000 itu berangkat dengan tekad yang kuat menghadapi 200.000. Berarti satu orang kurang lebih harus menghadapi 70 orang yang kuat-kuat dengan senjata lengkap. Jadi jamaahullah, itulah semangatnya kaum muslimin. Keyakinan seperti itu yang harus kita miliki dalam segala sisi kehidupan kita. 3.000 berangkat. Syahid pertama adalah Zaid bin Harithah, tertusuk anak panah yang sangat banyak. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib sebagai komandan kedua maju. Ja'far kemudian tidak pernah mundur, bahkan beliau turun dari kudanya, dipotong kaki kudanya agar tidak ada niat untuk lari ke belakang. Kemudian beliau dipotong tangan kanannya, bendera diambil tangan kiri, dipotong tangan kirinya, bendera diangkat dengan sisa-sisa lengannya, dan beliau tertusuk tombak dan syahid. Disusul oleh Abdullah bin Rawahah. Pada awalnya Abdullah bin Rawahah sedang memakan tulang untuk mengumpulkan energi. Biasa kita kalau kerja istirahat sebentar makan itu biasa, apalagi berperang. Tapi ketika beliau berhenti sebentar untuk makan daging yang menempel di tulang, beliau kemudian mengatakan, rupanya kamu masih di dunia. Kalau kamu masih bisa makan ini, kamu masih di dunia. Artinya apa? Surga sudah di depan mata, kamu masih memilih untuk berada di dunia yang nikmatnya sementara, yang isinya penderitaan dan tipuan semata. Akhirnya Abdullah bin Rawahah maju, berangkat, dan juga menemui kesyahidan. Rasulullah SAW on time, tanpa internet, tanpa WhatsApp, tanpa telepon, beliau SAW memberikan kisah cerita tentang kondisi peperangan di lapangan. Zaid bin Harithah syahid, kemudian diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, lalu digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, dan bendera Islam dibawa oleh Saifullah, Saif min Suyufillah, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid mengatur strategi, sayap kanan diganti sayap kiri diganti sayap kanan, striker depan diganti belakang, tukar wajah, tukar posisi. Orang-orang Romawi sebetulnya takut. Kenapa mereka mengirim 100.000 padahal kaum muslimin cuma 3.000? Karena sebetulnya mereka takut sejak awal. Mereka khawatir sejak awal. Heraklius sebetulnya juga mau masuk Islam, tapi dia malu dan takut sama penasihat-penasihatnya. Dia takut melawan orang mukmin, maka dikirim 100.000. Nah, jadi jamaahullah, kemudian Khalid bin Walid mengatur strategi. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Romawi kemudian
takut mereka. Ini wajah baru, berarti ada kiriman pasukan baru dari Madinah. Mereka mulai gentar. Dan di kondisi seperti itu, Khalid bin Walid mengatur strategi untuk mundur pelan-pelan. Ya, mundur pelan-pelan ini bukan takut, tapi mengatur strategi. Dan ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW kemudian menyambut dengan gembira. Artinya bukan orang yang lari dari perang, tapi Rasulullah bersabda, fatahahullahu, ya, Allah memberikan kemenangan kepada Khalid bin Walid. Kok bisa menang seperti apa? Ya, gambarannya seperti ini. Kalau seandainya timnas, ini kalau orang main bola, tim nasional itu melawan pemuda kampung, ya misalkan di Candi ini, kira-kira kalau main bola tanding ya bisa 100-0 lah, 100-0. Tapi kemudian ketika bertempur beneran, tiba-tiba kok bisa 3-0 saja. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa, ya. Dari kaum muslimin yang syahid cuma 12 orang saja, yang orang-orang Romawi puluhan, bahkan mungkin ratusan. Jadi nggak imbang. Kaum muslimin 3.000 lawan 200.000, yang mati syahid hanya 12 orang saja. Jadi benar-benar sebuah kemenangan. Mereka malu, orang-orang Romawi mereka sangat malu. Lawan 3.000 tidak bisa apa-apa. Seperti itulah gambarannya jamaah, keyakinan, kekuatan hati dari kaum muslimin para sahabat di saat itu. Jadi bisa kita ambil hikmah banyak sekali di sini, bahwasanya dalam kehidupan kita prioritaskan keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah SWT. Ya, rizki bisa dicari dengan cara apapun, bahkan dengan pekerjaan yang dianggap sepele oleh manusia, tapi kalau Allah berkehendak, keyakinan kita kuat kepada Allah, insya Allah anak-anak sukses, keluarga akan nyaman, keluarga bahagia, sehat-sehat semua. Belum tentu yang gajinya besar dia bisa membayar kesehatan yang memburuk dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Urusan yang lain, seluruh urusan dunia kita yakin dan tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan di tangan Allah, kekuatan di tangan Allah, kehidupan kematian di tangan Allah, kesehatan di tangan Allah, harta, seluruh perbendaharaan, kekayaan di tangan Allah, tidak pernah habis, tidak akan hilang. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu dengan Allah, tawakal betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat duha yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Satu ayat surat Al-Anfal ayat ke-65. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.